إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. الله. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baiklah, pada malam hari ini kita akan mulai pengajian Quran makna. Tadi pembacaan Al-Quran telah dibacakan oleh UJ Huda Jeffrey ya, yang insyaallah nanti UJ menjadi Ustadz Jeffrey. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita mulai dari basmalah. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Boleh. Bismillahi, memulai aku dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani, yang maha pengasih, maha penyayang kepada hambanya dunia akhirat. Ar-Rahimi, yang maha pengasih, maha penyayang kepada hambanya khusus di akhirat. Jadi Bismillahi ini adalah kalimat tauhid. Jadi segala sesuatu harus kita mulai dengan menyebut nama Allah, menunjukkan kita orang yang punya tauhid. Kemudian Ar-Rahman.
Ar-Rahman ini kasih sayang Allah yang berlaku secara universal, baik kepada yang beriman, tidak beriman, kepada manusia, pada hewan, kepada setan, semuanya dapat rahman Allah. Makanya kalau dalam kehidupan ini kita melihat ada orang yang nggak mau taat sama Allah, nggak mau sholat, nggak mau puasa, kerjanya maksiat tapi rezekinya melimpah, kita nggak usah protes juga, nggak usah bingung, karena itu adalah curahan daripada rahman Allah. Tetapi rahim, kasih sayang Allah khusus besok di akhirat. Tidak semua yang mendapat rahim mendapat rahman, ya. Terkadang di dunia orang itu hidupnya sulit, penuh dengan kesulitan, ya. Tetapi dia besok dapat rahim yang penuh di akhirat. Nah, kalau kita berdoa dapat rahman, dapat rahim. Di dunia kaya raya, mati masuk surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan masalah bismillah dulu, silakan. Baru bismillah ini ya, nanti baru alhamdulillah. Jadi bismillahirrahmanirrahim ini pertama adalah kalimat tauhid. Segala sesuatu harus dimulai dengan mengucapkan nama Allah. Ya, kalau enggak, maka terlepas dari tauhid, terlepas dari pahala, terlepas dari kebaikan. Ya. Baik, pertanyaan mengenai bacaan bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya pertanyakan masalah membaca bismillahirrahmanirrahim. Terkadang kita apabila sholat berjamaah, yang namanya kita makmum, kita kan mendengar itu yang namanya imam. Kadang ada yang enggak membaca bismillahirrahmanirrahim. Memang pendapat ulama mengatakan ada benarnya, cuman kita ini bukan ulama, bukan ustadz, jadi ilmunya, pemahamannya belum sampai ke situ. Jadi yang maksudnya yang saya tanyakan, apa faedahnya kalau kita jadi imam membaca bismillahirrahmanirrahim dan tidak membaca bismillahirrahmanirrahim dengan diikrarkan atau jaharkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baiklah, pertanyaan daripada Uda Jeffrey, masalah bacaan bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lihat tafsir, ya, tafsir Jalalain itu yang selalu jadi patokan di semua pondok pesantren. Memang bismillahirrahmanirrahim ini sebagian ulama tafsir mengatakan atau mufassirin mengatakan adalah ayat pertama dari bismillah. Dan kalau kita lihat susunan Al-Quran Mushaf Utsmani ini pun ayat pertamanya bismillah. Nah, coba kita lihat ayat pertamanya bismillah. Jadi Arab itu ayat dulu baru nomornya. Beda dengan kita, kalau kita nomor dulu baru. Nah, makanya kalau di Arab itu makan dulu baru bayar. Kalau kita bayar dulu baru makan. Jadi sebagian ulama mengatakan bahwa bismillah adalah bagian dari suratul Fatihah. Maka penggalan ayatnya, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim, satu ayat. Alhamdulillahirabbil alamin, dua ayat. Ar-Rahmanir-Rahim, 3 ayat. Maliki yaumiddin, 4 ayat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, 5 ayat. Ihdinas siratal mustaqim, 6 ayat. Terakhirnya langsung nih. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, 7 ayat. Nah, itu ulama yang berpendapat bahwa Al-Fatihah adalah bismillah adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Ini rata-rata dipegang oleh mazhab Imam Syafi'i. Nah, jadi kalau menurut mazhab Imam Syafi'i, kalau kita berimam kepada imam yang tidak membaca Fatihah, bismillah,
Karena dia mengatakan bahwa ayat pertama Al-Fatihah adalah Alhamdulillah, sebagian besar ulama Syafi'i mengatakan sholatnya nggak sah karena Al-Fatihahnya kurang satu ayat. Ya, jadi orang itu bukan nggak baca dia, tapi dia keyakinannya ayat pertama daripada suratul Fatihah Alhamdulillah. Tapi sebagian mufassirin memang mengatakan bahwa ayat pertama surah Al-Fatihah itu Alhamdulillah. Tapi juga sebagian juga mengatakan Bismillah. Jadi kedua-duanya benar. Terus bagaimana? Ya kalau kita misalnya sholat di belakang orang yang pahamnya Bismillah bukan termasuk suratul Fatihah, kita baca Bismillah sendiri aja, nggak ada masalah, ya kan? Seperti kalau kita masuk ke warung nasi, kita minta ayam nih, ayam goreng. Kita nih orang nih nyembelih ayam ini baca Bismillah atau enggak? Kita ragu kan? Ya, kita baca Bismillah lagi caranya. Walaupun dia udah dimasak, kita mau makan baca Bismillah lagi supaya halal. Jadi nggak ada yang repot sebenarnya. Ya, itu masalah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau yang pahamnya Fatihah itu ayat pertamanya Bismillah, nggak dibaca Bismillahnya, sholatnya nggak sah karena Fatihahnya kurang satu ayat. Bagi mereka yang pahamnya Al-Fatihah itu ayat pertamanya Alhamdulillah, dibaca Bismillahnya sudah nggak ada masalah, malah dapat kebajikan pahala. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Kalau imam kita nggak baca Bismillah, kita makmumnya baca Bismillah, aman udah. Iya. Tuh Bismillah ya. Kita masuk ke ayat yang kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, adapun segala puji yang 4 perkara. Lillah adalah untuk Allah, milik Allah. Rabbil Alamina, yang menjadi Robnya semesta alam. Rob ini pencipta, pengatur, penentu. Ini yang dimaksud dengan Rob. Ya. Dia yang menciptakan, dia yang mengatur, dia pula yang menentukan. Kita ini apa? Kita ini hanya aksen doang. Maka Allah kirim Al-Quran, Allah turunkan Al-Quran supaya aksen kita ini mendapat pahala, mendapat kebaikan. Jadi action kita tidak akan merubah apa-apa, tidak akan bermakna apa-apa dalam perjalanan hidup kita. Nggak ada. Mau muter kita keliling dunia, mau merubah nasib katanya, kalau Allah bilang nggak berubah, begitu-begitu aja, ya begitu-begitu aja. Terus apa perlunya kita action untuk mendapatkan kebaikan untuk kita bawa menghadap Allah? Jadi kita melakukan usaha, kita ikhtiar segala macam itu hanya untuk meraup pahala, fadilah, kebaikan sebanyak-banyaknya untuk kita bawa pulang kampung ke akhirat. Makanya Allah turunkan Al-Quran. Jangan anggap kalau kita tuh bisa merubah takdir, bisa menentukan nasib sendiri, itu omong kosong, itu nggak ada itu. Pada akhirnya Rabb juga yang menentukan. Jadi dia yang menciptakan, dia yang mengatur, dan dia yang menentukan. Jadi ada 4 macam pujian itu. Pertama, Allah memuji dirinya sendiri. Ya. Yang kedua, Allah memuji makhluknya. Itu juga untuk Allah. Kemudian makhluk memuji Allah harus lillah. Kemudian kita memuji sesama kita harus lillah. Ya, jangan kita memuji seseorang karena ada kemanfaatan yang ingin kita dapatkan dari orang itu. Itu munafik, nggak boleh. Ya. Karena apa? Karena segala pujian itu hanya milik Allah. Dan kita jangan sekali-kali ingin menjadi Allah, ingin menjadi Tuhan, menjadi Firaun kecil. Orang banyak orang ingin jadi Firaun kecil. Dia ingin dipuji, ingin diakui, ya, ingin mendapatkan pengakuan. Ya, dia nggak ngerti kalau pujian, sanjungan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia ini jangan sekali-kali ingin dipuji. Kalau kita dipuji orang, maka langsung kembalikan pujian itu kepada Allah. Misalnya Uje ganteng, langsung Alhamdulillah. Jangan Uje ganteng terus ditahan dulu. Ya, Alhamdulillah tapi lama. Nah, akhirnya repot. Akhirnya salah tingkah dipuji oleh manusia. Kalau Allah, langsung Allah. Allah boleh. Itu kelas tinggi. Yang lebih tinggi lagi ada. Selesai. Ya. Ada yang ditanyakan masalah Alhamdulillah, mungkin nih ya pengalaman kehidupan kali. Masalah
Belum ada. Coba uji dulu dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang saya ingin pertanyakan mengenai bacaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang mana pertanyaan saya, yang biasa saya dengar imam-imam masjid, musola dan lain-lainnya, kebanyakan yang saya dengar membaca Alhamdulillah itu Allaham. Nah, ada leknya. Nah, ada leknya. Jadi kalau kita lihat dari Al-Quran ini Alham, bukan Allaham. Jadi pertanyaan saya itu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada yang bilang Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi sekian Ustadz, Baik. dibenahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebenarnya kita malam ini kan bahas tafsirnya ya, makna, tapi nggak masalah, ini masalah makhraj dan tajwid ya. Jadi nggak boleh ada le. Jadi harus bersih bacaan itu. Dan jangan ha itu diganti dengan ha. Maknanya berbeda jauh. Kalau alhamdulillah itu maknanya segala daging. Ya, segala daging untuk Allah namanya. Kalau alham itu segala puji. Nah, jadi tidak boleh alham, tidak boleh ya. Alham tidak boleh. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu sekedar bacaan, masalah bacaan. Insyaallah mungkin untuk saat ini kita cukupkan sekian. Baru pengajian kita sampai kepada alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ulangi sekilas supaya bisa nanti kita teruskan. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Bismillahi memulai aku dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani yang maha pengasih, maha penyayang kepada hambanya dunia akhirat. Ar-Rahimi yang maha pengasih, maha penyayang kepada hambanya khusus di akhirat. Alhamdulillah segala puji yang 4 perkara lillah adalah milik Allah. Rabbil alamina yang menjadi Rabbnya semesta alam, pengatur, pencipta, pengatur dan penentu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.